Jabar Smart Birokrasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tergerak untuk melakukan inovasi karena berdasarkan data yang ada pada Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 60. Sedangkan untuk peringkat Global Competitive Index tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50 dan pada Global Innovation Index tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 85. Maka, bisa disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang cukup kompetitif namun kurang inovatif. Maka dari itu, Pemprov Jawa Barat mengadakan KIJB, yaitu Kompetisi Inovasi Jawa Barat, yang melibatkan ragam inovasi dari berbagai OPD. Jabar Digital Province merupakan sebuah konsep yang dipersiapkan untuk melakukan proses digitalisasi terhadap pelayanan di wilayah Jawa Barat. Konsep ini meliputi 6 aspek, yaitu innovation, education, government, digital inclusive, society 4.0, dan collaboration. Dalam aspek pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusung inovasi dengan konsep Jabar Smart Birokrasi atau sistem manajemen ASN terintegrasi yang mendukung terciptanya satu data dalam manajemen ASN. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang manajemen ASN memiliki tantangan tersendiri dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 33.000 orang dan tersebar di 38 OPD. Tentu membuat rangkaian proses administratif di bidang kepegawaian menjadi lebih panjang. Maka dari itu, BKD Provinsi Jawa Barat membentuk Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya sudah ada 26 aplikasi terintegrasi, dan kini ada penambahan 7 aplikasi baru, yaitu EKGB, pemrosesan kenaikan gaji berkala melalui aplikasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Proses penerbitan SK kenaikan gaji berkala yang semula memakan waktu 5-6 hari, kini hanya membutuhkan waktu 1-2 hari kerja. E-pensiun. ASN tak perlu lagi mengantri untuk mengajukan pensiun di PT Taspen. Kini, seluruh berkas pengajuan pensiun bisa diinput, dimonitor, dan diterbitkan lebih cepat dan praktis hanya via sistem pengusulan pensiun elektronik Jabar. I-Pangkat. Sistem pengusulan kenaikan pangkat pilihan dan pangkat reguler berbasis elektronik memudahkan pegawai untuk memantau proses berkas usulannya secara real-time dan dilengkapi dengan fitur komparasi secara online untuk melihat perbandingan data kepegawaian di aplikasi Siap Jabar dan SAPK BKN. Proses usulan yang sebelumnya membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, kini hanya membutuhkan 1 hari saja. I-Fungsional. Sistem ini memudahkan ASN jabatan fungsional untuk mengetahui formasi jabatan yang tersedia secara langsung. SK pengangkatan yang membutuhkan 2 hari kerja pada sebelumnya, kini bisa dipangkas menjadi kurang dari 1 hari kerja. I-Mutasi. Tak perlu lagi bertanya soal usulan mutasi dan formasi yang kosong ke setiap OPD yang diinginkan. Sistem pengusulan mutasi ASN dari perangkat daerah asal ke perangkat daerah Provinsi Jawa Barat kini dilakukan dengan transparan. Proses penerbitan SK-nya pun hanya memakan 2 hari kerja. I-Kartu. Pengusulan berkas fisik penerbitan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, dan kartu taspen yang sebelumnya memerlukan waktu 24 jam, kini dapat diinput dan diunduh melalui sistem pengusulan kartu elektronik yang hanya dalam waktu 30 menit. Dilengkapi dengan fitur tracking dan notifikasi, kini ASN bisa mengetahui progres usulan kartu secara real-time. Dan yang terakhir adalah e-cuti. Proses pengurusan, administrasi, dan perekaman catatan cuti setiap pegawai kini dapat tersimpan lebih baik pada aplikasi cuti dan ada di aplikasi Kmop. Dengan aplikasi ini, surat pengajuan cuti yang biasanya diterbitkan hanya dalam waktu 1 hari saja.
tracking proses pengajuan, mengetahui batas, dan riwayat pengambilan cuti dapat lebih mudah melalui e-cuti. Tujuh aplikasi ini merupakan bagian dari Jabar Smart Birokrasi yang dikembangkan guna meningkatkan kualitas manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian. Seperti yang dikatakan oleh Christensen, bahwa terdapat 3 jenis inovasi, yaitu Marketing Creating Innovation, Sustaining Innovation, dan Efficiency Innovation. Inovasi ini masuk ke dalam jenis Efficiency Innovations. Inovasi ini bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih banyak dengan usaha yang lebih efisien. Organisasi dapat menilai informasi yang diperoleh terkait dengan produktivitas yang berjalan, sehingga dapat mencegah terjadinya penggunaan biaya yang tidak perlu untuk meningkatkan profitabilitas. Namun, ada satu kelemahan, yaitu pada inovasi ini adalah dengan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja. Sistem informasi ini mampu meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Di antaranya adalah melalui efisiensi waktu, di mana sebelum implementasi, waktu yang dibutuhkan sangatlah tidak efisien. Dengan adanya kurang lebih 82.000 berkas yang harus tanda tangani per tahunnya, sehingga membuat waktunya cukup panjang. Sedangkan setelah adanya implementasi, waktu menjadi efisien dan dipangkas hingga menjadi 80%. Yang tadinya proses bisa memakan waktu 3 bulan, kini menjadi 1 bulan. Yang tadinya 1 bulan menjadi 1 minggu, yang tadinya 1 minggu menjadi 1 hari, dan yang tadinya 1 hari menjadi beberapa menit. Selanjutnya adalah efisiensi jarak. Sebelum implementasi, ASN yang tersebar di berbagai daerah harus menempuh jarak yang jauh. Dapat memakan 7-8 jam perjalanan atau 200 bahkan 300 km menuju lokasi layanan. Namun dengan adanya aplikasi ini, ASN dapat mengakses layanan dimanapun secara online. Selanjutnya adalah efisiensi pengiriman berkas. Sebelum implementasi, pengiriman berkas dilakukan secara manual. Dengan proses itu, maka berkas-berkas berisiko untuk hilang, rusak, dan adanya potensi yang terjadi yaitu adalah pungutan liar. Sedangkan sesudah implementasi, pengiriman berkas dilakukan secara digital sehingga menghilangkan risiko berkas yang hilang, rusak, dan potensi terjadinya pungutan liar. Selanjutnya adalah adanya reduksi potensi human error, di mana sebelumnya potensi human error ini beresiko terjadi karena prosesnya dilakukan secara manual. Kurang lebih ada 34.792 pegawai yang dilayani dengan berbagai macam keperluan. Sedangkan sesudah implementasi, resiko human error-nya berkurang karena menggunakan sistem informasi elektronik. Selanjutnya adalah efisiensi SDM yang mengerjakan, di mana sebelum implementasi, estimasi jumlah pegawai yang mengerjakan hingga 8.000 orang. Sedangkan setelah implementasi, efisiensi yang mengerjakan berpotensi menjadi kurang lebih 4.000 orang. Sistem pemerintahan yang tradisional identik dengan paper-based system dan birokrasi yang berbelit-belit kini mulai ditinggalkan. Berkembangnya teknologi dan juga Internet of Things membuat pemerintah harus adaptif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif untuk warganya. Tak lagi manual, kini proses administrasi kepegawaian di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat turut bertransformasi dengan menggunakan sistem digital yang membuat semua menjadi lebih singkat, cepat, dan terarsipkan dengan baik. Semua proses layanan dapat diperbaharui, dipantau, serta diterbitkan secara digital dimanapun, kapanpun, secara real-time.